Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 2, Terang Matahari. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membacakan firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12, begini firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Kita bernyanyi, Tuhanku bila hati kawanku. Dan kehendakku jadi
Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha pengasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai 2, Hidup Kita yang Benar, sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyi Tuhan inilah persembahan Lala Yae Zumange. Jemaat dipersilakan berdiri. Kami mohon kuduskanlah
Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Seminggu yang telah kami lalui, Tuhan telah menyertai kami dan memberkati seluruh apa yang kami kerjakan, Bapa. Dan pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan untuk membawa persembahan ucapan syukur kami di hadapan Bapa. Kiranya Engkau menerima, Bapa. Engkau menjadikan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, supaya kami mempergunakan di dalam pelebaran firman-Mu di jemaat-Mu di Marturia Bekasi. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana.
Kita bernyanyi Kidung Jemaat 451 ayat 1 sampai 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan ini Tuhan adalah isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa berkat yang sama akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati dan sertai kami Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah. Dan saat-saat ini yang membuat kita tidak bisa bertatap muka di gereja, di mana saat ini waktu yang sangat menakutkan untuk seluruh orang dimanapun di seluruh dunia. Adanya COVID-19 dan ketakutan ini membuat semua orang menjadi lemah. Dan banyak dampak yang kita rasakan dalam sektor kehidupan kita masing-masing. Baik secara rohani maupun secara jasmani kita. Dan bahkan kita melihat saat ini dan mendengar banyak keluarga-keluarga yang bermasalah karena dampak dari COVID-19 ini menghantam sektor ekonomi yang begitu dahsyat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa kalau jemaat-jemaat Tuhan tidak dikuatkan melalui firman Tuhan, maka itu juga bisa akan terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengan judul perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada saat
pagi hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Sekali lagi saya ulangi, membangun keluarga bahagia. Dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan tadi, Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Kolose untuk mengerti hak dan kewajiban mereka dalam keluarga. Rasul Paulus menutup kitab ini dengan pasal dan nasihat-nasihat yang dia berikan kepada jemaat di Kolose. Kalau kami membaca dalam sejarah, Rasul Paulus tidak pernah pergi ke wilayah Kolose karena keterbatasan waktu dan jarak yang cukup jauh, sehingga Rasul Paulus tidak pernah ke daerah Kolose. Tetapi karena Paulus mendengar bahwa di Kolose waktu itu banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk, banyak hal-hal baru yang bisa menyesatkan warga jemaat, orang Kristen yang setia pada waktu itu, sehingga Paulus yang waktu menulis surat Kolose ini, dia masih di dalam penjara di Roma. Dan diperkirakan penulisan surat ini sekitar 60 sampai 62 Masehi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memperhatikan dan melihat keadaan jemaat di Kolose pada waktu itu, bahwa sudah banyak ajaran-ajaran sesat yang bisa membuat iman kekristenan mereka menjadi ikut dengan ajaran-ajaran sesat. Sehingga dia menuliskan surat ini supaya keluarga-keluarga di sana tetap kuat dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat yang masuk kepada mereka pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan dari bacaan di atas, maka ada beberapa hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan dalam keluarga. Yang saya catat di sini yang pertama adalah tunduk. Kata tunduk dalam bahasa Indonesia adalah melihat ke bawah atau adanya penundukan diri. Dalam bahasa Yunani, hypotasete, atau artinya penundukan diri. Tidak ada alasan untuk seorang wanita tidak tunduk kepada suaminya. Walaupun dia seorang tamatan sekolah tinggi, bahkan dari luar negeri, bisa saja dari Perancis, atau perapatan Ciamis juga bisa. Tetapi dia tetap harus tunduk kepada suaminya. Ya, kalau kita melihat relevansinya dengan perjanjian lama, Bapak Ibu, Adam diciptakan lebih awal daripada Hawa. Sehingga tidak ada alasan bagi perempuan atau istri untuk tidak taat atau tunduk kepada suaminya. Dan untuk ayat ini ditujukan kepada istri-istri atau wanita. Bagi kita yang masih muda, yang belum menikah, ini suatu pelajaran kepada kita bahwa kita juga nanti kalau sudah menjadi istri, harus tunduk kepada suami. Setinggi apapun sekolah kita, dan sehebat apapun kita, seorang wanita, kita harus tunduk kepada suami. Tunduk dalam hal ini, bukan kalau lewat depan suami harus nunduk-nunduk, enggak. Bukan kalau lewat depan suami, bisa, enggak. Tetapi yang saya maksudkan dalam hal ini, penundukan diri. Artinya, berikan tempat yang tepat kepada suamimu sebagai imam atau kepala keluarga. Jangan mengambil alih itu, karena itu bukan hak wanita. Kewajiban Anda adalah tunduk kepada suami. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya.
Banyak kita lihat saat ini Bapak Ibu, berapa banyak suami-suami yang merana karena sebagai kepala keluarga tidak pernah dianggap di rumah. Sebagai kepala keluarga dicuekin. Saya tahu banyak wanita yang saat ini punya ilmu yang tinggi, ya, posisi jabatan yang tinggi di perusahaan-perusahaan, di kantor, dimanapun. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa ingatlah istri-istri bahwa engkau harus tetap tunduk kepada suamimu. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Itu merupakan kewajiban istri untuk tunduk kepada suami. Tetapi jangan senang dulu bapak-bapak. Kalau istrimu sudah tunduk, bukan berarti kamu semena-mena juga kepada istrimu. Kita sebagai suami harus juga tahu bahwa kita punya kewajiban juga untuk seluruh keluarga kita. Ya, kalau di Nias dulunya, kalau sekarang sudah banyak berubah, bapak-bapak di warung kopi. Kerjanya apa? Kerjanya main catur lah, kerjanya main domino lah, dan ya banyak hal-hal yang lain yang mereka lakukan, bukan bekerja. Yang pergi ke kebun, wanitanya atau istrinya yang pergi ke kebun. Ya. Tetapi saya salut dengan orang Nias. Wanitanya rata-rata sangat menghormati suaminya. Dan bahkan sampai maut memisahkan, mereka tetap setia dan tetap tunduk dan menghormati suami mereka. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat 19 dikatakan di sana bahwa kita sebagai suami-suami harus mengasihi istri. Mengasihi, ada kasih. Dengan apa yang telah dilakukan oleh istri kita kepada kita tadi, dia tunduk, dia menghormati kita. Kita bukan menerimanya dengan semena-mena, tetapi kita terima setiap penundukan diri yang dia berikan itu dengan kasih Kristus. Kita harus mengasihi istri kita, karena dia adalah wanita terhebat yang ada di sisi kita. Katakan kepada istrimu di sampingmu, kamu adalah wanita terhebatku. Ya. Kamu adalah wanita terhebat. Engkau adalah temanku dalam segala apapun yang saya rasakan. Saya merasakan sedih, engkau ada di sana. Aku merasakan sukacita, aku ada di sana. Dan bahkan melahirkan anak-anak untuk kita. Perjuangan seorang istri sangat luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai suami jangan main-main juga. Banyak suami-suami sekarang paling cepat sekali tampar istri. Paling cepat sekali membentak istrinya. Itu bukan hal yang benar, itu hal yang sangat salah. Ketika engkau membentak istrimu, ketika engkau memukul istrimu, sama aja Anda sedang memukul dirimu sendiri. Karena firman Tuhan berkata, kita telah satu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai suami, kita juga harus mengasihi istri dan keluarga kita. Banyak orang berkata bahwa masa-masa pacaran adalah masa-masa yang paling indah. Siapa yang bilang? Kalau saya katakan bahwa masa-masa di mana kita sudah menjadi suami istri adalah masa-masa yang indah dalam hidup. Kenapa? Ketika engkau pacaran, lewat jam 12 malam, sudah dicariin sama orang tua, ditelepon terus. Ya, ketika mau pacaran harus minta izin dulu. Apalagi kita orang Nias.
Kalau zaman dulu tidak ada namanya pacar-pacaran. Kalau mau nikah langsung. Kalau nggak salah ya, saya lahir tahun 83-an, jadi zaman saya udah mulai zaman-zaman Orde Baru. Kalau yang lahir di zaman-zaman ke bawah lebih parah lagi katanya sih. Ya. Kalau zaman saya masih ada istilah surat menyurat. Ya. Zaman yang paling enak, masa yang paling enak adalah masa kita bersama dengan keluarga, bersama istri. Ya, oleh karena itu, marilah kita membina kehidupan keluarga kita dengan baik supaya kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Suami-suami, saya ingatkan kembali, jangan gampang sekali memukul istrimu, jangan gampang sekali untuk membentak istrimu. Ya, supaya kehidupan keluarga kita diberkati Tuhan. Ya, hal ketiga yang dianjurkan oleh firman Tuhan kepada kita dari Kolose 3 ini, yaitu taat. Dan ini ditujukan untuk anak-anak. Kata taat ini ditujukan kepada anak-anak, supaya anak-anak itu mau diarahkan oleh orang tua. Banyak anak-anak sekarang baru disentil sama bapaknya, sebenarnya tujuannya baik supaya dia itu diarahkan dengan benar. Bapaknya udah dimasukin di Facebook. Bapak gua galak. Emang seperti itu? Kami dulu di zaman tahun 80-an, kami sangat menghormati orang tua. Kami kalau lewat depan orang tua harus hormat. Anak-anak zaman sekarang lewat depan orang tua seolah-olah nggak ada orang. Ini yang pendidikan karakternya sudah jauh berbeda dengan dulu. Benar, saya tahu bahwa kita berada di zaman teknologi tinggi. Apa-apa bisa kita dapatkan melalui handphone, melalui media. Tetapi itu tidak harus merubah watak dan karakter kita. Kita harus taat kata firman Tuhan. Orang tua mengarahkan kita itu bukan karena semena-mena, tetapi orang tua mengarahkan kita karena mereka juga pasti pernah mengalaminya. Saya sering berkata kepada anak-anak yang saya dulu bimbing, saya mengatakan bahwa kehidupan sebagai seorang pemuda menentukan masa depan kita. Kalau Anda salah dari sekarang, maka Anda akan salah juga sampai masa tua. Berapa banyak orang-orang tua yang kita lihat hidupnya susah sampai hari ini, hidupnya berantakan sampai hari ini, sampai tuanya, itu karena dia tidak benar di masa mudanya. Tidak mau diarahkan, mau jalan sendiri. Bahkan anak-anak sekarang ada yang mengatakan, hidup gua, kenapa lu yang ngurus? Wow. Pulang tengah malam kayaknya udah biasa aja. Sementara Bapak Ibu, orang tua sebenarnya menginginkan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, menjadi orang-orang yang berhasil. Kepada seluruh anak-anak muda, mulai dari anak kecil sampai anak-anak yang masih remaja pemuda, ingat, selama engkau masih berada di samping orang tua, taatilah orang tuamu. Dan ketika pun tidak ada di samping orang tua, apa yang disampaikan oleh orang tua, taati itu. Dan percayalah bahwa engkau akan berhasil ketika engkau bisa mengikuti itu. Jangan heran kalau tidak berhasil. Mungkin ada kesalahan di dalamnya.
yaitu Anda tidak taat dengan perintah orang tua. Kalau Anda taat kepada orang tuamu di bumi ini, maka sama saja engkau taat kepada Tuhan yang tidak engkau lihat. Ya, sehingga kehidupanmu, apa yang kamu cita-citakan, Tuhan akan buat berhasil. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah cara-cara kita mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga tadi. Yang pertama, kita harus tunduk, saling menghormati antara suami istri. Untuk mendapatkan kebahagiaan kedua, ada kasih di dalam keluarga itu. Ada kasih. Ketika yang satu salah, ada yang namanya minta maaf. Say, gue minta maaf ya, gue salah. Gue gak ngabarin tadi waktu saya pulang malam. Yang ketiga, ada ketaatan di dalamnya. Anak-anak taat kepada orang tua, dan orang tua senantiasa membimbing orang tuanya dengan baik. Tapi ada hal-hal yang lain yang dapat menghambat kebahagiaan kita di dalam keluarga. Ada 3 hal yang saya tuliskan di sini yang bisa menghambat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dalam keluarga. Yang pertama, sifat kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan ini, ya, sifat kekanak-kanakan kalau kita lihat bagaimana sifat anak-anak. Kalau dapat mainan baru girang banget. Kalau nggak dapat yang dia inginkan ngambek. Itu kan anak-anak. Saya katakan Bapak Ibu bahwa umur boleh tua. Tua itu sudah pasti. Tetapi dewasa itu adalah pilihan. Ya. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Jangan mengatakan nanti kalau sudah umurnya udah tinggi, itu sudah pasti dewasa. Wow, belum tentu Bapak Ibu. Bisa saja anak umur 30-an juga lebih dewasa daripada kita umur 50-an. Kalau sifat kita masih sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak itu apa? Ngambek. Cepat ngambek. Anak-anak gak dibelikan mainan bisa ngambek, nangis-nangis. Sifat anak-anak. Maunya disuapin aja terus. Dan masih banyak sifat anak-anak kekanak-kanakan yang lain. Sifat kekanak-kanakan di dalam keluarga. Ketika berantem dengan suami istri, ada salah paham. Istrinya gak mau ngomong, dia ikutan juga gak mau ngomong. Mau jadi apa keluargamu kalau antara suami istri gak ngomongan? Ya? Ya kalau Anda salah ya minta maaf. Kalau kita salah lebih baik kita minta maaf. Sehingga masalah itu bisa selesai. Kita nyaman, istri kita nyaman, orang lain yang bermasalah dengan kita pun nyaman. Dan jangan nyindir-nyindir lagi. Jangan ulang-ulangi lagi kata-kata yang sama supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Hilangkan sifat kekanak-kanakan kalau mau ada kebahagiaan di dalam keluarga. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Kadang-kadang kelemahan dalam keluarga, bapaknya sibuk kerja, pulang malam, sampai di rumah mandi tidur, tidak ada komunikasi dengan keluarga. Jangankan dengan anak-anak, tapi dengan istrinya aja jarang komunikasi. Bagaimana mau harmonis keluarga yang seperti itu? Saya ingatkan melalui mimbar ini kepada kita semua. Mari kita jaga komunikasi kita dengan keluarga kita, dengan orang lain, dengan siapapun. Jaga komunikasi kita supaya kita dapat mendapatkan kebahagiaan. Kalau di luar sana kita banyak teman, senang hatinya. Istri saya kalau saya kemana-mana, saya ke mall, ada yang nyapa, Bang Beba. Istri saya kaget, siapa itu? Oh itu teman dulu waktu masih kerja di tempat yang lama. Atau teman gereja yang lama. Senang hati saya juga.
Anehnya apa saya berarti saya ini memang dikenal. Ya. Kalau kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, maka hubungan kita akan baik-baik saja. Ya, di dalam berjemaat juga demikian. Kita harus menjaga komunikasi kita. Jangan hanya baik di depan, di belakang tidak baik. Ya, saya orangnya lebih suka ngomong aja supaya saya tahu apa yang menjadi kesalahan saya. Kalau saya selama berjemaat dari 2018 di sini ada yang salah-salah, silakan ngomongin aja, saya malah lebih senang. Apa saya kelakuan yang nggak benar, kasih tahu aja. Jadi kita enak, sama-sama enak. Justru nanti kalau saya diomongin di luar, saya nggak senang. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sama dengan saya. Oleh karena itu lebih baik kita dapat membangun persahabatan dengan komunikasi yang baik di antara kita. Yang ketiga Bapak Ibu, prinsip mau menang sendiri. Ini sebagian saya lihat dalam kehidupan kita bermasyarakat. Banyak orang-orang yang tidak pernah mau disalahkan. Dia udah nabrak, kalau di perjalanan udah nabrak, dia yang ngotot. Akhirnya tidak ada penyelesaian, hal yang kecil bisa menjadi besar. Itu sering sekali terjadi dalam perjalanan, apalagi kalau kita pergi ke tempat kerja, macet, ditabrak orang yang nabrak marah-marah, bukan kita yang marah-marah. Itu sering sekali terjadi. Dan di dalam kehidupan keluarga, suami sudah salah, sudah tahu dia salah, tetapi dia tidak mau minta maaf. Dia tetap mempertahankan egonya. Dan saya percaya bahwa istrinya juga pasti tidak senang. Saya percaya juga ketika kita punya masalah dengan orang lain, jangan cari siapa yang menang, tetapi selesaikanlah masalah itu. Karena ketika Anda menyelesaikan masalah itu, Anda juga akan mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Dalam kehidupan, segi kehidupan kita, apapun, marilah kita tidak memiliki sifat mau menang sendiri. Dengan anak-anak juga begitu Bapak Ibu. Anak-anak juga perlu dihormati. Anak-anak juga perlu kita bimbing dan kita berikan cara yang baik dalam hidup. Jangan perlihatkan kepada anak-anak, Anda itu orang ngambekan, kita itu mau menang sendiri. Ya pasti anak-anak kita pasti ikut-ikutan nanti. Ya, jadi dalam hidup ini, sifat mau menang sendiri harus kita hilangkan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, yang menghambat kebahagiaan kita di dalam keluarga ada 3, yaitu sifat kekanak-kanakan, yang kedua kurangnya komunikasi, dan yang ketiga karena mau menang sendiri. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah 3 hal yang di atas tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah tunduk, yang kedua adalah kasih, yang ketiga adalah taat, ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan kiranya semua jemaat Tuhan di rumah maupun dimanapun diberkati Tuhan pada saat ini. Demikian firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi kebahagiaan bagi kita semua yang mendengarkan dan memahaminya. Ayat hafalan dikutip dari Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi saya bacakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema dan suluh dan terang dalam hidup kami. Dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dan dimanapun kami berada. Biarlah damai sejahtera Tuhan
memberikan kami senantiasa pengertian akan firman yang telah kami dengarkan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang saatnya warta jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 75 ayat 1 sampai 3, Raja Daud yang Agung. Rukun
Marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami sampai hari ini. Kami berdoa saat ini Tuhan membawa doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk gereja BNKP Marturia di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mulai dari para jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong mereka, menjagai kesehatan mereka, sehingga mereka terhindar dari segala sakit penyakit, terhindar dari COVID-19 yang sedang menakutkan dunia saat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, mereka yang sedang sakit Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang sedang memiliki masalah Engkau bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Dan mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka, Tuhan tolong dan kirimkan Tuhan orang-orang yang dapat membantu mereka. Dan demikian juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan yang ada di BNKP Marturia Bekasi Tuhan. Engkau berkati dan Engkau sertai mereka. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Biarlah menjadi bangsa yang diberkati. Mulai dari pemimpin kami yang di atas yaitu presiden, sampai kepada RT RW dan kepada seluruh warga, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam bangsa ini, sehingga Tuhan kami orang-orang Kristiani yang ada di dalam negara ini menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah doa syafaat kami ini Tuhan Engkau dengarkan. Dan biarlah doa ini Tuhan Engkau sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah surat Kristus yang menyaksikan Dia dalam kehidupanmu sehari-hari, dimanapun kamu berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1, berbahagia tiap rumah tangga. Sukacita tanpa Tuhan ya tiada